Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita masih dipertemukan dalam frame yang sama, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Berdasarkan beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya, mulai dari mengenal IMK dari istilahnya atau terminologinya, dilanjutkan dengan mengenal beberapa komponen yang mendukung IMK itu sendiri, di mana beberapa komponen tersebut di antaranya yaitu manusia dan komputer. Nah, selanjutnya setelah mengenal komponen-komponen tersebut, dilanjutkan dengan mengenal yang dimaksud dengan user centered design, di mana di dalam user centered design ini seorang desainer antarmuka sebuah aplikasi atau produk atau sistem, dia harus mampu dia harus merangkul user supaya user bisa terlibat, ya, supaya user dapat terlibat dalam pembuatan atau perancangan antarmuka tersebut. Nah, bagaimana seorang desainer tadi mengenali usernya supaya tahu kebutuhan usernya dengan cara mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh user. Makanya pada pertemuan berikutnya kita berdiskusi seputar task analysis atau menganalisis tugas-tugas yang dilakukan oleh end user tersebut. Nah, berikutnya setelah mengetahui apa saja kebutuhan user dengan melihat dialog tersebut. Pada pertemuan kita yang terakhir ini, saya lanjutkan untuk mempelajari tentang teknik evaluasi. Seperti apa teknik evaluasi? Setelah kita melakukan atau membuat sebuah ragam dialog, maka mari kita ikuti materi berikutnya. Pada materi teknik evaluasi, sebelum kita mengenal apa itu teknik evaluasi, maka secara terminologi kita coba kupas evaluasi itu apa. Ya, jika kita lihat di sini, tes atas tingkat penggunaan fungsionalitas sistem. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah bagaimana menguji sebuah sistem tersebut dilihat atau dinilai dari fungsionalitas. Apakah sistem tersebut bisa berfungsi dengan baik? Apakah pada saat mengevaluasi terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini, ya. Bisa jadi evaluasi itu dilakukan di laboratorium atau bisa dilakukan di lapangan, dalam artian di tempat yang sebenarnya nanti sistem itu akan digunakan. Misalkan sistem itu digunakan untuk siakat gitu, ya, sistem informasi akademik di Stimata. Siapa yang menggunakan? Mahasiswa. Berarti sistem ini akan diuji cobakan kepada mahasiswa. Mahasiswa Stimata, karena memang siakat ini untuk mahasiswa Stimata, misalkan seperti itu. Nanti kita coba lihat bagaimana penerapan dari evaluasi ini. Evaluasi bisa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi definisi. Evaluasi, apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan
Selanjutnya, proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perencanaan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Apa yang dimaksud? Jadi evaluasi itu tidak bisa ya. Jadi satu kali fase perancangan gitu ya, dilakukan perancangan, kemudian dijalankan, sudah berakhir begitu saja, tetapi tidak. Evaluasi di sini bisa dimaksud dia akan berulang atau life cycle gitu ya. Sekarang diuji coba kan ada desain seperti itu ya, kemudian user mencoba menggunakan baik itu di lapangan ataupun di lab. Kemudian kayaknya ada yang kurang ini gitu ya, kayaknya tulisannya bikin sakit di mata atau capek saat kita melihat misalkan seperti itu, atau saya masih merasa kesulitan nih menggunakan aplikasi ini misalkan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengulang kembali proses evaluasi. Kenapa sih evaluasi itu dibilang penting gitu ya? Uh, Learn from successes or shortcomings. Jadi evaluasi itu penting karena kita bisa belajar, kita bisa sukses dari belajar, kita bisa sukses karena belajar dari kekurangan sebelumnya gitu ya. Tadi saya katakan bahwa ada kekurangan nih di bagian sini-sini kayak gitu ya, akhirnya diperbaiki. Nah, dari kekurangan itu akhirnya sistem jadi lebih baik. Kemudian developing skills, team members, project manager, sistem apa itu for organization. Jadi di sini karena ada evaluasi ini ada pengembangan ya, perbaikan atau pengembangan kemampuan gitu ya dari sisi tim members ya. Jadi anggota tim juga akhirnya terlibat gitu ya. Si user yang kita libatkan dalam tim tadi, dia juga akhirnya terlibat. Oh iya, ternyata ini harusnya ditambah apa ya gitu. Karena bisa jadi seorang user yang nggak tahu harusnya bagaimana, tetapi kita hanya ingin tahu responnya seperti apa gitu ya. Seorang project manager dia harus juga develop skills-nya gitu ya. Bagaimana dia pendekatan dengan user sehingga sesuai dengan harapan user, ini juga perlu diasah. Kemudian talking about what still needs to be improved. Nah, bisa jadi evaluasi tadi dikatakan life cycle gitu ya, nggak bisa sekali atau 2 kali saja cukup, tapi bisa berulang kali. Nah, ini yang dimaksud dengan namanya apa kebutuhan gitu ya. Tadi saya katakan user itu bisa jadi dia nggak tahu gitu ya. Dia sebetulnya butuh sistem yang kayak gimana. Hanya bisa cerita tugas saya seperti ini loh. Maka yang mendefinisikan tadi itu ya, mendefinisikan bisa jadi seorang project manager, seorang analis sistem dan seterusnya. Berikutnya bisa mengidentifikasi identify need for further project work in same or related apa itu related area. Saya harus klik dulu ya. Baik, harapannya dengan evaluasi kita jadi tahu kebutuhan apa ya, kebutuhan dari pekerjaan atau project kerja gitu ya. Karena memang bisa jadi gitu, meskipun tidak selalu bisa jadi dari project satu dengan project yang lain, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita ambil gitu ya. Sebetulnya kayak sistem apa namanya transaksi di kasir misalkan, oh itu harus ada komponennya apa namanya di sana harus ada produk, kemudian harus ada total, harus ada kembalian dan seterusnya. Dan ini bisa juga dimanfaatkan oleh sistem atau project work next gitu ya, yang sama pastinya yang masih berrelasi. Berikutnya saya nggak lihat. Oke, evaluasi. Evaluasi itu apa sih tujuannya? Satu, tujuannya adalah fungsi sistem. Jadi dari sisi fungsionalitas tadi sudah saya sampaikan, mengevaluasi itu dari sisi fungsionalitas. Berikutnya interface for user. Gimana sih apa namanya menyediakan antarmuka untuk user yang baik itu bagaimana? Berikutnya problem system. Nah, dengan mengevaluasi kita jadi tahu permasalahan dari sistem sebelumnya yang ingin diperbaiki atau sistem yang sudah setengah jadi tadi kemudian diuji cobakan